Sobat Cuan, balik lagi di konten edukasi kali ini. Tapi sebelum itu gimana nih kabarnya Sobat Cuan? Semoga selalu sehat serta berkabar baik ya. Nah, kali ini kita balik di edukasi yang akan membahas salah satu teknik analisa yang udah lumayan familiar Sobat Cuan dengar. Atau mungkin udah familiar juga Sobat Cuan gunakan, yaitu teknik analisa fundamental. Sobat Cuan, jelas kita tahu bersama bahwa memperoleh keuntungan tentu menjadi impian dari setiap orang yang melakukan investasi. Nah, oleh karena itu penting bagi para investor untuk melakukan berbagai analisa seperti fundamental dan teknikal. Tapi kali ini kita bakal ngebahas lebih dalam mengenai teknik analisa fundamental, karena biasanya analisa fundamental ini digunakan untuk menilai kondisi keuangan dari sebuah perusahaan. Sebelum kita bicara lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya analisa fundamental ini. Nah, analisa fundamental ini adalah salah satu metode pengukuran yang biasa digunakan oleh para investor untuk mengetahui keamanan nilai suatu saham. Nah, metode ini biasanya dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait yang pasti akan merujuk kepada nilai perusahaan tersebut. Nah, biasanya indikator yang digunakan dalam analisa fundamental ini adalah return on equity atau ROE dan return on asset. Selain faktor ekonomi dan keuangan yang udah kita bahas tadi, poin penting dalam analisa fundamental ini adalah memeriksa manajemen efektivitas perusahaan serta persaingan industri pasar untuk perusahaan tersebut. Nah, hal ini dinilai sebagai indikator yang lumayan signifikan, juga mempengaruhi nilai keamanan sebuah saham perusahaan. Nah, itu tadi pembahasan tentang apa sih sebenarnya analisa fundamental. Selanjutnya kita bakal ngebahas sejarah dari analisa fundamental. Mungkin udah familiar kita dengar, tapi belum tentu kita semua tahu sejarah dari analisa fundamental ini. Nah, Sobat Cuan, ternyata analisa fundamental ini dari sejarahnya sudah digunakan kurang lebih mulai dari abad ke-20. Metode ini pertama kali digunakan berdasarkan faktor-faktor kinerja, keuangan, serta bisnis dari perusahaan. Nah, metode analisa ini saat pertama kali digunakan hingga sampai saat ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kinerja keuangan ataupun kinerja perusahaan tersebut. Tadi ada pengertian, terus ada sejarah, selanjutnya kita bakal membahas apa sih gunanya melakukan analisa fundamental ini. Sobat Cuan, analisa fundamental ini dapat digunakan biasanya untuk menilai seperti tadi yang udah kita bahas, kinerja keuangan atau suatu perusahaan. Tapi apa yang harus dianalisa? Yang pertama adalah faktor eksternal dan internal perusahaan tersebut serta rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan perusahaan tersebut atau annual report. Nah, mungkin bakal lebih dalam kita bahas jenis-jenis analisa fundamental. Secara umum, pendekatan analisa fundamental ini terbagi menjadi dua macam Sobat Cuan. Yang pertama adalah top down, yang kedua adalah bottom up. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu top down. Nah, top down ini merupakan sebuah teknik analisa fundamental yang dianalisa dari atas ke bawah. Gimana sih maksudnya? Artinya, Sobat Cuan menilai perusahaan tersebut dengan melihat kondisi ekonomi internasional maupun nasional serta sentimen-sentimen terkait untuk perusahaan tersebut. Nah, setelah itu barulah kita masuk untuk menghitung nilai kesehatan perusahaan berdasarkan rasio keuangannya, yang dimana instrumennya itu berisi instrumen makro, yaitu kalau misalnya kita tahu bersama ada GDP atau Gross Domestic Product atau angka pengangguran, tentunya ada inflasi, dan yang terakhir adalah suku bunga acuan alias BI rate. Nah, Sobat Cuan, hal lain yang juga perlu dianalisis yaitu jumlah uang beredar, neraca pembayaran ataupun anggaran pembelanjaan negara dan instrumen makro lainnya. Tadi ada top down dari atas ke bawah, mungkin selanjutnya bakal kita bahas
Kedua yaitu bottom up. Nah, bottom up ini secara garis besar memang kebalikan dari top down. Yang mana bottom up ini kita harus mulai menilai dari perusahaan itu tersebut. Jadi dari rasio keuangan perusahaan barulah kita melihat keadaan ekonomi makro. Nah, biasanya setelah mengetahui kondisi perekonomian yang tidak kalah penting, barulah kita akan melihat keadaan makro. Memang setelah kita mengetahui kondisi perekonomian yang tadi tidak kalah penting, kita juga harus menganalisa industri di mana perusahaan yang akan kita beli sahamnya berada. Karena seperti kita ketahui bersama, tingkat persaingan dalam industri sangat penting untuk kita pahami. Apakah persaingannya sehat atau tidak, bagaimana pergerakannya ke depannya. Terakhir, kita harus menganalisa di mana tepatnya kita memilih emiten atau perusahaan yang kita inginkan untuk berinvestasi. Nah, analisa perusahaan ini memang cukup luas. Biasanya dimulai dari analisa bisnis, terus model perusahaan, selanjutnya adalah manajemen perusahaan, laporan keuangan, hingga yang terakhir adalah valuasi. Nah, biasanya sebuah perusahaan kita katakan bagus, hal itu tercermin dari pertumbuhan aset, penjualan, serta laba. Lalu ada komponen yang tidak kalah penting lainnya untuk analisa fundamental dan jenis bottom up ini adalah nilai wajar yang pantas investor bayar untuk membeli sebuah saham. Itu tadi adalah kegunaan analisa fundamental, tapi seperti yang kita ketahui, setiap hal pasti punya kelebihan dan kelemahan. Kali ini kita bakal bahas apa aja kelebihan dari analisa fundamental dan kekurangannya. Mungkin kita mulai dari kelebihan dulu nih, Sobat Cuan. Analisa fundamental ini memang sangat berguna agar kita dapat memahami secara jelas bagaimana kondisi perusahaan yang kita analisa, dan kita tentunya bisa menentukan apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk kita investasikan. Nah, tadi ada kelebihan, kita lanjut ke kelemahannya. Rupanya analisa fundamental ini terlalu sensitif terhadap perubahan kondisi pasar yang tidak bisa kita prediksi. Misalnya, hal-hal di luar dari naungan kita, seperti perang, ataupun konsumsi yang bisa saja meledak sewaktu-waktu. Dan tentunya itu menjadi salah satu hal yang bisa membuat analisa fundamental kita yang di awal kita prediksi akan baik, mungkin jadi berantakan. Nah, kelemahan selanjutnya adalah kompleksitas dalam menilai faktor-faktor yang tidak terukur secara finansial. Tentunya seperti tadi, yaitu manajemen perusahaan. Setelah apa yang sudah aku sampaikan tadi, dapat kita simpulkan analisa fundamental ini merupakan sebuah metode analisa yang wajib digunakan para investor. Nah, mengapa? Tentunya karena dengan melakukan analisa fundamental ini, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi real sebuah perusahaan. Seperti metode penghitungan tadi ya, Sobat Cuan. Dan solusi untuk mengatasi kelemahan analisa fundamental ini, mungkin kita bisa mengkombinasikannya dengan teknik analisa lain yang tidak kalah penting juga, yaitu analisa teknikal. Untuk mendukung kebiasaan menganalisa fundamental, Sobat Cuan bisa mengupdate berita, juga bisa mengamati kondisi pasar, tapi tentunya kita jangan hanya condong karena terbiasa melakukan jenis analisa fundamental. Itu tadi, ada kelebihan dan kelemahan. Nah, semoga edukasi kali ini dapat menjadi referensi untuk Sobat Cuan dalam mengambil keputusan investasi. Sampai di sini dulu ya, Sobat Cuan. Maaf untuk salah kata dalam penyampaian edukasi tadi, dan nantikan video edukasi lainnya dengan cara subscribe channel stocknow.id. Salam cuan dan bye-bye!